Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas sistem gerak pada hewan. Kalau kemarin kita telah membahas sistem gerak pada manusia, sekarang kita di bagian C, sistem gerak pada hewan. Nah, salah satu sifat makhluk hidup itu adalah bergerak, ya. Nah, hewan bergerak menggunakan, ada yang menggunakan ekor, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan kaki, ya, berbeda ya. Jadi di hewan darat juga itu ada yang menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Kalau ikan ini bergerak menggunakan siripnya, ya, biasanya. Dan burung terbang menggunakan sayap. Oke, kita lanjut lagi ya. Hewan bergerak ke berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi diri dari predator atau untuk mencari mangsanya. Ikan berenang yang seperti gambar ini itu menghindari serangan anjing laut nih, anjing laut ya yang ini. Sedangkan burung elang terbang untuk menangkap mangsanya di danau, yaitu si ikan. Oke, kita akan lanjut lagi ke bagian yang pertama, gerak hewan dalam air. Kita akan melihat faktanya terlebih dahulu. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Maksudnya seperti apa? Oke. Kalau di air itu kan pasti bakal rapat banget, ya. Dan biasanya kalau kita renang itu bakal lebih lambat dibandingkan kita terjun payung dari atas, ya. Misalkan manusia, dia itu sangat lambat gerakannya kalau di dalam air. Nah, sedangkan kalau misalkan kita di udara kita gambar gini ya. Ini udara. Manusia itu lebih cepat gerakannya karena apa? Kerapatan air lebih besar daripada udara. Nah, maksudnya seperti itu. Kita lanjut lagi yang kedua. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Gaya angkat api itu apa sih sebenarnya? Kalau gaya angkat, ya, kalau kalian sering berenang di air, apakah kalian tenggelam secara langsung? Kalau kalian tidak tenggelam, gaya angkat air itu lebih besar. Mengapa? Ikan itu mengapung di air dan bisa berenang. Nah, seperti itu. Misalkan ini di air ya. Nah, kalau misalkan kalian berada di udara, ya, itu gaya angkatnya bukan gaya angkat yang lebih besar, akan tetapi gaya dorongnya. Misalkan gaya angkatnya itu cuma satu, itu untuk burung ya, misalkan untuk burung. Kalau enggak untuk dua deh, dari tiga dia gaya tarik. Nah, seperti ini ya. Jadi burung kenapa harus kepakan sayapnya lebih cepat? Itu agar daya angkatnya itu ada sehingga dia bisa terbang. Oke, kita lanjut lagi. Tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Ya, kalau misalkan kita lihat ikan, ya, ikan atau ikan paus, kalian tahu kan waktu itu ya ada kecelakaan kapal selam. Segitu aja kapal selam, ya, Bapak kurang tahu beratnya seberapa. Kalau misalkan berat kapal selam itu kita nyatakan misalkan 5 ton, 5 ton yang dalam air aja segini beratnya, ya, massa jenisnya ya, segini beratnya, itu masih bisa hancur yang berada di dalam air, apalagi manusia, ya. Akan tetapi makanya hewan yang hidupnya di air pasti massa jenisnya lebih kecil. Berarti air itu massa jenisnya lebih besar daripada dengan hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan kita lihat dari seperti ini ya, kedua hal ini mengakibatkan hewan yang hidup di air melayang-layang ya di udara, lagi di air ya, dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air ya, seperti tadi Bapak bilang ya. Dia akan mengangkat ya, berenang. Nah, kita lanjut lagi. Kalian tahu kan bentuk ikan dan bentuk lumba-lumba dan bentuk hiu lah ya. Dan kita akan samakan dengan bentuk torpedo. Ternyata kalau kita lihat sebenarnya hewan air kebanyakan itu bentuknya seperti torpedo.
Makanya ada salah satu bentuk tubuh hewan air bentuknya itu seperti torpedo ya, atau streamline. Nah, bentuk tubuh ini memungkinkan si ikan dapat meliuk-liuk ya kan. Kalau misalkan hiu tidak kayak torpedo, mungkin dia akan lambat. Kenapa? Udara yang air yang ada melawan mulutnya ini itu nggak seramping kalau dia torpedo mulutnya. Andaikan dia kotak ya, seperti kereta yang kotak itu akan lambat dibandingkan dengan kereta yang seperti torpedo, yaitu Shinkansen yang mencorong ya, seperti ini. Akan beda, makanya seperti itu ya. Dan dia bisa menembus massa jenis air tadi ya, yang berat karena dia bentuknya moncong, sehingga massa jenis airnya itu bisa terbelah. Kita lanjut lagi. Ini ada lumba-lumba, ada ikan sama ikan badut ya. Tubuh ikan ya, di dalam tubuh ikan ini misalkan ikan Nemo ini dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ya, ini ekor ya, dan sirip ikan. Sirip ikan tuh ada banyak di sini, ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan. Misalkan ya, ikan nggak ada sirip pinggirnya. Kalau kalian pernah lihat video-video tuh ada tuh ya, ikan ini nggak bisa menggunakan siripnya, tapi ada alat bantu yang waktu itu ada pipa kalau nggak salah. Nah, tanpa ada sirip ini ikan tuh nggak bisa berenang ke atas dan dia bakal tergeletak begitu aja. Untuk mengatur gerakan naik dan turun ikan menggunakan gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, biasanya berupa oksigen. Nah, gelembung gas ini berada di dalam tubuh ikan yang bentuknya seperti ini, dan warnanya itu adalah coklat. Kalau misalkan gelembung gas ini nggak ada, ya ikan nggak bakal bisa ngambang ya. Jadi si gelembung gas ini disalurkan lewat mulutnya dan adapun dikeluarkan dari sisiknya seperti itu. Dan biasanya ini berupa oksigen ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke gerakan literalnya. Nah, di dalam ikan ini ada garis nih, ada garis lateral ya. Ini kita buat namanya garis lateral. Nah, kalau gerakan ikan dia ke depan, kan dia kan meliuk-liuk ya, pasti badannya agak-agak bengkok. Kalian bisa lihat lah ikan kayak berenang tuh seperti apa. Gerakan yang lurus ini ya disebutnya gerakan lateral. Gerakan lateral. Tentu aja dibantu dengan siripnya. Sirip pasangnya itu yang ada di dekat mukanya. Ini sirip pasangnya nih ya. Sirip pasang sebelahnya pasti ada lagi dong. Namanya pasang kan ada 2 ya. Nah, kalau gerakan lateral plus sirip itu akan menghasilkan dorongan ya untuk dia berenang. Dorongan buat ikan berenang. Oke. Nah, pada sebagian kecil ikan ada yang menggunakan sirip bagian atas untuk berenangnya, dan juga ada yang sirip bagian bawah. Itu tergantung jenis ikannya masing-masing ya. Terlalu banyak untuk disebutkan untuk saat ini bagi kalian SMP ya. Mungkin untuk perguruan tinggi atau nanti SMA itu ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Ikan apa aja sih yang menggunakan sirip? Sirip yang dekat muka dan sirip bagian atas. Oke, kita lanjut lagi ke penamaannya ya. 3 ini merupakan sirip. Yang belakang itu merupakan ekor. Ikan yang merupakan siripnya itu untuk mendorong dia berenang ke depan. Itu tadi gerakan lateral ya, dengan lurus ke depan dengan dorongan. Nah, ada ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Sirip pasangan yang ini ya. Ini sirip pasangan. Sirip tengahnya
Bisa yang bagian atas, bisa juga bagian yang belakang. Tapi sirip tengah itu biasanya lebih ke bagian atas. Ini juga bisa nih. Ya. Oke. Ada juga ikan yang bergerak dengan ikan yang bergerak dengan sirip pasang dan sirip tengah ini biasanya hidup di terumbu karang. Kalian tahu ya, terumbu karang ini terumbu karang nih ya. Masuk terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Jadi ada sebagian yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya aja. Jadi ada yang menggunakan atasnya dan ada yang menggunakan sirip ekornya dengan badannya. Nah, biasanya yang menggunakan sirip dan ekornya ini kayak ikan hiu ya. Ikan hiu itu menggunakan ekor belakang sama tubuhnya. Hewan yang memanfaatkan tegangan air. Tegangan permukaan air merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohensi antar molekul-molekul air. Nah, ya kalau kalian mau mengetahui tegangan air itu seperti apa, kalian bisa menggunakan ember ya. Ember yang berisikan air. Kalian taruh daun, kalian lemparkan ya, itu ke airnya ini, pasti dia akan menggenang di atasnya. Nah, karena menggenang ini namanya merupakan tegangan air. Dan hewan apakah itu? Kita bisa lihat ya dari sini ada nyamuk, ya, ada nyamuk dan ada anggang-anggang. Yang B ini anggang-anggang ya. Oke, kalian tahu kan hewan anggang-anggang ya. Nah, ada lagi nih yang menarik, yaitu bebek ya. Dia memanfaatkan tegangan air. Nih sini ya. Makanya dia berada di antara air dan di atas. Oke, kita lanjut lagi ke gerak hewan di udara. Kita akan melihat faktanya. Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan harus memiliki gaya angkat menggunakan sayap. Kita akan lihat ilustrasinya ya. Misalkan ada burung seperti ini. Karena gravitasi itu selalu menarik apapun yang dari atas ke bawah, itu disebutnya dengan gravitasi. Gaya angkat itu adalah kepakan sayapnya. Kepakan sayap burung itu kan ke bawah dan ke atas. Itu merupakan gaya angkat burung. Nah, kita lanjut lagi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap, benar ya? Sama seperti tadi. Sekarang kita akan melihat ilustrasinya. Nah, kalau kalian lihat dari ilustrasi video ini ya, ini kan ada garis dan ada titik-titik tuh. Yang menuju ke belakang, yang paling belakang ya, yang lancip itu, dia tuh membuat naik ke atas. Nah, yang tanda panah ini itu menunjukkan udara yang bergeser itu menyebabkan dia mempunyai aksinya. Oke. Kita lanjut lagi ke sayap burung. Nah, di sayap burung tersusun atas rangka-rangka yang kuat dan tentu saja ringan. Ya, ini rangka-rangkanya. Serta otot yang kuat. Tentu aja nih, dia hanya punya satu nih ya. Sayap burung memiliki bentuk yang melengkung. Benar ya, melengkung. Sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap ya, sini di belakangnya ya, lebih cepat daripada bagian bawahnya. Nah, nantinya ini menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan si burung. Struktur sayap yang demikian disebutnya aerofoil. Struktur sayap yang demikian disebutnya aerofoil. Sayap dikepakan akan memberikan gaya aksi terhadap udara yang berada di bawah sayap. Oke, kita lihat lagi bikin ilustrasinya ya.
Kan kalau sayap burung dikepakkan seperti ini ya, kan dia akan membuat aksi ya, gaya aksi untuk supaya dia reaksinya itu ke atas. Nah, kalau misalkan dia seperti ini sayapnya, itu pun dia lagi aksi untuk dia ke atas menuju ke udara ya, atau naik ke atas, berarti reaksi. Nah, gambarnya seperti ini. Sesuai dengan hukum Newton ketiga, kalau kita udah belajar sebelumnya tentang gaya, ini ada hubungannya nih. Ketika benda pertama memberikan aksi, berarti yang dimana dia kepakan sayap si burung, pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda yang pertama. Makanya kalau misalkan kepakan burung itu ke bawah, maka F reaksinya dia akan terbang ke atas karena akan memberikan reaksi pada benda yang pertama. Seperti itu. Sebenarnya bukan benda ya, tapi lebih ke objek sepertinya. Ini ada salah penerjemahan. Kita lanjut lagi yang ketiga, gerak hewan di darat. Faktanya, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang lebih kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas elastis untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, oke. Bayangkan ya sama kalian, bagaimana bila kita berjalan, seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai ya, dengan menginjak lantai dengan kakinya. Kemudian lantai ya, si lantai ini kemudian memberikan gaya balik ya, memberikan gaya balik, dan gaya baliknya tuh nggak kelihatan sama kita tapi ada gaya baliknya gitu, yang sama dengan saat kita injak. Berarti kalau kita misalkan beratnya adalah 100 kilo, jangan 100 kilo ya, terlalu gede, misalkan 50 kg, maka lantai ini akan memberikan gaya yang sama, yaitu 50 kg. Kalau kita menginjak itu ke bawah, kalau lantai itu tetap ke atas 50 kg. Jadi sama ya. Nah, dengan cara yang sama, burung yang terbang ya, kayak tadi burung yang terbang itu memberikan gaya pada udara dengan mengepakkan sayapnya ke belakang, tetapi udara itu mendorong balik ya. Mendorong balik sayap burung ke depan. Kita lanjut lagi ke gajah dan kerbau. Kalian lihat ya, gajah memiliki massa tubuh yang besar, tentu saja ya, berat banget nih massa tubuhnya si gajah. Dan kerbau pun itu akan sama, besarnya itu akan sesuai dengan ukuran massa jenisnya ya. Nah, akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang sangat besar juga. Misalkan berat gajah itu 1 ton, maka perlawanan dari tanah itu 1 ton juga. Nah, ini sebutnya inersia. Namun, perbedaan struktur tulang, kekuatan otot gajah dan kerbau yang membuat gajah mampu melakukan gerakan yang lebih lincah dari kerbau ya. Nih, perbedaan struktur tulang dan kekuatan otot membuat gerakan gajah lebih lincah daripada si kerbau. Kalian perhatikan juga kaki gajah yang lebih tinggi daripada kerbau. Hal ini menyebabkan kenapa gajah itu lebih cepat dan lebih lincah daripada kerbau, yaitu lihat dari struktur tulang kakinya yang lebih panjang. Seperti itu. Lain halnya dengan harimau ya dan kijang yang memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga ia menyimpan elastisitas yang tinggi. Makanya seperti larinya melompat di udara atau seperti meluncur di udara. Sedangkan kuda dan kijang gaya gesek udara yang jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanahnya. Nah, perbedaannya apa nih kalau kuda dengan kijang? Kalau kijang itu walaupun kakinya pendek tetapi tingginya, lihat nih.
Jadi proporsional antara kakinya dengan tubuhnya. Kalau misalkan kijang tingginya segini, dia lebih ngebut. Karena apa? Massa jenisnya lagi kembali. Hitungan juga pun ada massa jenisnya dan kaki si kijangnya. Jadi berpengaruh juga ya. Kalau dia bentuk kakinya semakin ramping, itu akan menyimpan elastisitas yang tinggi yang menyebabkan kecepatan kakinya lebih cepat. Sama kayak manusia sebenarnya. Yang kakinya panjang itu akan lebih cepat larinya dibandingkan dengan yang kakinya tidak panjang. Ya. Jelas ya. Itu kenapa pelari Afrika itu lebih cepat karena tinggi-tinggi dibandingkan dengan pelari Indonesia. Seperti itu. Jadi itu adalah logikanya. Oke? Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.